tolong nggak usah lagi saya dicekoki dengan kata-kata Jokowi. Karena kami Purnawiran sudah sampai pada kesimpulan Jokowi itu adalah musuh bersama. Itu aja. Mau dinilai apapun saya terserah. Oke, silakan. Saya baru bicara sebentar langsung diserang 3 orang. Bung Rey, bahwa kita itu hormatilah aspirasi. Ya, itu ruang demokrasi. Saya sepakat. Tetapi demokrasi juga kita juga harus menghormati. Di sana ada hukum. Ya, demokrasi hukum itu adalah demokrasi yang berdasarkan kepada Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita sampaikan itu, kemudian ruang publik itu terbuka. Kemudian kita dalam koridor, tidak dalam rangka untuk melakukan suatu pemberitaan yang tidak benar. Menyampaikan sesuatu hal yang sesuai dengan porsinya, tidak menimbulkan satu persepsi yang akhirnya bisa menimbulkan potensi kegaduhan. Kegaduhan fisik. Contohnya misalnya ada tindakan-tindakan anarkis. Itu hukum mengatakan tidak boleh ada orang penghasutan. Yang mana? Yang penghasutan tadi? Bukan. Secara hukum. Secara hukum. Oke, iya. Itu kita pahami. Soal itu kita pahami. Tapi maksudnya Anda kan menyampaikan tadi ke Bung Rey, seolah-olah Bung Rey melakukan itu. Ya, contoh begini. Contohnya apa ya? Apa yang disampaikan Bung Rey, Ya. itu kan versinya beliau. Oke. Ya kan? Beliau terjemahkan sendiri dengan versinya. Tetapi yang disampaikan tadi dari cerita, contoh misalnya, kondisi Bapak Presiden kita 50%. Setuju, 50% menolak. Dari mana bisa tahu? Ya kan? Jangan ini menimbulkan persepsi. Sehingga 50% setuju Purnawirawan, 50% menolak gitu kan? Ya, itu kan harus kita clearkan juga. Okay. Tidak ada kata-kata seperti itu. Jadi sesuailah dengan porsinya. Bahwa sebetulnya, intinya sebetulnya apa yang disampaikan oleh Pak Wiranto pada saat itu tidak bisa dipenuhi oleh Bapak Presiden. Itu sebuah aspirasi, kita hormati. Ya. Jadi kita kembali lagi, pertama soal Meskipun bahasa tidak selalu verbal, ada juga non-verbal tadi yang disampaikan. ya, itu kan menghargai ruang demokrasi. Iya. Itu memang seorang negarawan, seorang pemimpin harus menempatkan itu. Karena konstitusi kita memang memberikan ruang untuk menyampaikan pendapat. Tetapi kebebasan itu juga harus ada, ya, mempertimbangkan tuntutan untuk menjaga ketertiban masyarakat. Itu satu poinnya. Kedua, soal impeachment. Impeachment, jangan kita menggunakan paradigma politik praktis. Itu paradigma yang sudah diperbaiki di Undang-Undang Dasar 45, ya, asli. Sebelum dilakukan perubahan. Singkat aja, karena singkat aja. Oke. Ya. Intinya apa? Kita ada indikator pelanggaran hukum. Baru bisa impeachment. Baru bisa impeachment. Oke, Dan baik. itu tidak bisa diberlakukan di wakil presiden kita Gibran. Oke, Tidak baik. bisa. Itu poinnya. Baik. Terima kasih, kita berikan tempat untuk Bung Riyadi. Bung Said Didu, silakan. 1,5 menit ya. Saya kembali, tadi saya katakan di awal, impeachment terhadap Gibran adalah pilihan. Pilihan yang terkait 2 hal, saya katakan, terkait penegakan, meluruskan kembali kehidupan bernegara yang normal. Yang normal itu inikan etika dan moral di atas, tidak mensiasati, mengakali aturan untuk kepentingan keluarga, tidak membuang egalitarian, membuang profesionalisme demi kepentingan keluarga, dan tidak, yang keempat adalah tidak menggunakan uang rakyat untuk membangun politik sayang anak. Itu 4 hal yang kita mau pilih. Nah, sekarang muncul kesadaran bahwa Gibran ini ada hal-hal yang terjadi hal itu. Maka pilihannya, kalau memang bangsa Indonesia mau teruskan hal ini, maka saya katakan tadi, ya siapa tahu Jan Etes sudah disiapkan juga menjadi presiden. Mohon maaf, hiperbolik saya katakan. Nah, yang kedua, tadi saya katakan bahwa siapa tahu sebenarnya ini adalah Jokowi 3 periode. Karena, saya ulangi, 2019 Pak Jokowi sudah menyatakan, bahkan 3 orang menyatakan Pak Jokowi yang membahas 3 periode. Yusril dipanggil menghadap, Luhut menyatakan, kemudian Hasto menyatakan bahwa ini permintaan Pak Lurah. Setelah itu gagal, baru dimunculkan tuntutan dari mahasiswa di Solo untuk memunculkan, saya ulangi lagi, memunculkan tuntutan kayak itu khusus untuk Gibran loh, bukan untuk seluruh pemuda Indonesia. Dipersingkat, Bung Said. Nah, sehingga dan terbukti lagi bahwa setelah Presiden Prabowo terpilih, maka menteri-menteri yang
disayangi tanda kutip oleh Jokowi diangkat semua jadi menteri oleh Prabowo. Artinya, apakah Gibran ini memang adalah Jokowi 3 periode sesuai cita-citanya. Jadi itu saja yang saya ingatkan. Silakan sekarang bangsa Indonesia menghadapi pilihan. Apakah bangsa ini kita mau perbaiki ke depan sehingga 2 kriteria itu saya katakan atau tidak, itu saja. Ya, jadi di akhir ini saya ingin menyampaikan begini bahwa sejak awal kita semua sangat menghargai apa yang disampaikan oleh bapak-bapak purnawirawan terkait dengan 8 poin tersebut, dan itu masuk pada ruang demokratisasi. Silakan saja untuk menyampaikan apapun yang diinginkan, termasuk apapun yang ingin diasumsikan. Pasti semua juga punya perspektif yang berbeda-beda. Nah, terkait dengan pemakzulan Mas Gibran misalnya, yang tadi juga kita diskusikan sejak tadi, saya meyakini betul bahwa apa yang didiskusikan terkait dengan poin-poin terkait dengan pelanggaran hukum dan lain sebagainya itu jauh panggang dari api. Jadi kalau tadi Mas Buyono sampaikan ini 1000%, apa yang disampaikan oleh 1.000.000% bahwa itu tidak benar karena dia tahu betul itu. Nah, bahwa memang akhirnya kita melihat begini, ini kan sesuatu yang mau tidak mau kita harus akui sudah melewati tahapan demokratisasi yang benar. Tahapan ya, dengan berbagai dinamikanya. Bahwa orang setuju tidak setuju itu soal lain. Tapi bahwa memang itu sudah diputus secara konstitusi negara, harusnya kita semua juga melihat bahwa ini bagian yang harus juga dihargai. Bahwa Pak Prabowo dan Mas Gibran itu terpilih sebagai presiden dan wakil presiden secara konstitusional. Persoalan ada yang berasumsi bahwa ini sudah disiapkan, bla 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 dan lain sebagainya, itu kan asumsi dirinya sendiri. Karena setahu saya, kayaknya Mas Gibran dulu persiapannya juga untuk ke Jawa Tengah atau DKI, bukan ke wakil presiden. Tiba-tiba dia menjadi calon wakil presiden. Dan Pak Prabowo udah sampaikan juga sama Bang Dasko juga sampaikan bahwa memang Pak Prabowo yang minta berkali-kali Gibran untuk menjadi wakil presidennya Pak Prabowo, dan itu sebenarnya clear soal itu. Nah, jangan juga akhirnya begini, karena kita akhirnya melihat berasumsi bahwa ini suatu konspirasi secara konstitusional sudah disiasati, akhirnya juga mulai bawa-bawa soal-soal yang seolah-olah bahwa kita ingin mengamputasi kebebasan orang untuk memilih dan dipilih. Nyinggung soal Jan Etes. Kalau misalnya Jan Etes nanti suatu saat nanti memang dia punya kemampuan untuk dipilih dan akhirnya terpilih, kan nggak ada soal juga gitu loh. Bukan berarti juga karena dia cucunya Presiden Jokowi yang dianggap ya bahwa itu tidak baik dalam hal konstitusional, itu lalu kita coba mencederai haknya Jan Etes, kan nggak juga, nggak apa-apa juga gitu loh. Jadi kalau dan banyak juga memang kalau disebutkan tadi bahwa ada bapak sayang anak, banyak juga bapak sayang anak tapi nggak gagal juga, nggak berhasil juga banyak juga. Bukan berarti juga nggak ada upaya, kan gitu loh. Jadi kalau misalnya kita lihat bagaimana ada kepak sayap kebinekaan, itu juga sayang anak. Bagaimana SBY coba mendorong AHY, itu juga sayang anak. Jadi persoalan itu jangan juga akhirnya dikait-kaitkan seolah-olah bahwa kesayangan terhadap anak ini menghalalkan segala cara, kan nggak begitu juga. Dan itu sudah diatur secara konstitusional, dan saya meyakini betul bahwa ini sesuatu yang bagian dari demokratisasi. Silakan aja untuk menyampaikan, tapi bahwa hukum secara konstitusional juga harus kita hargai. Saya rasa itu. Baik, silakan Mure. Lanjut tadi. Oh, yang lain jangan dulu ya. Sebab baru kita ngomong, yang lain sudah megang mic juga gitu. Jadi saya lanjutkan yang tadi itu karena terpotong ya kan. Tadi Bung Adi tetap 1,5 menit tapi ya. Ya, Bung Adi menyebut itu mereka yang nyari-nyari kekuasaan gitu. Orang yang nyari kekuasaan tuh di salah satu cirinya tuh sudah menyatakan mundur, balik lagi gitu loh, Pak. Itu artinya nyari kekuasaan dong. Nggak tahu saya. Yang jadi pertanyaan saya sampai sekarang ini adalah, saya nggak tahu, nanti mungkin Pak Arto bisa menjawab. Apakah para purnawirawan ini melihat aktivitas Pak Jokowi akhir-akhir ini sebagai bagian dari aktivitas politik atau tidak? Itu pertanyaannya tuh. Kalau mereka membaca langkah-langkah Pak Jokowi dikunjungi ini, dikunjungi itu, macam-macam, ada pernyataan ini bos, kemudian kita membicarakan ini, membicarakan itu sebagai langkah politik, maka 8 poin itu, khususnya poin ke-8 itu makin kelihatan faktornya gitu. Artinya apa gitu? Artinya para purnawirawan ini melihat bahwa keluarga Pak Jokowi ini enggak sekedar hanya semata menjadi pendamping Pak Prabowo, tapi saat yang bersamaan sedang mengakumulasi politik, entah itu dalam kerangka mendukung Pak Prabowo atau lebih dari sekedar itu. Bisa saja itu yang dibaca oleh para purnawirawan ini gitu. Tapi yang bisa kita lihat itu adalah pada saat yang bersamaan memang ada semacam peminimalisasian peran Gibran di dalam pemerintahan Pak Prabowo.
Saya mau nyebut itu 4 contoh misalnya. MBG relatif sudah tidak lagi melibatkan Gibran. Pada awalnya bahkan Gibran yang kelihatan sangat maju. Yang kedua adalah soal aglomerasi, sampai sekarang kita nggak tahu siapa sih sebetulnya yang akan ditunjuk oleh Pak Prabowo. Kalau bayang-bayangnya, ini bayang-bayang ya, adalah kepada wakil presiden. Yang ketiga adalah soal lapor Pak Wapres. Juga sekarang sudah nggak jelas nasibnya seperti apa. Yang keempat, nggak diutus kepatikan oleh Pak Prabowo. Lazimnya kalau Pak Prabowo sebagai presiden kan mengutus wakilnya untuk berangkat ke sana gitu ya. Dan yang kelima, ini isu atau benar atau tidak saya tidak tahu. Misalnya Pak Prabowo pernah menegur Gibran karena mengundang para menteri untuk melakukan rapat dan sebagainya. Itu yang kelima ini saya nggak tahu persis, tapi isu itu muncul dan seterusnya. Apa maknanya? Pak Prabowo kelihatan sedang meminimalisasi peran Gibran untuk terlibat di dalam dunia politik gitu ya. Nah itu semuanya masuk dalam kerangka apakah para purnawirawan ini membaca bahwa persoalannya bukan hanya sekedar mantan presiden yang dikunjungi, tapi boleh jadi bagian dari ada rencana besar untuk membuat semacam gerakan politik. Itu yang saya tidak tahu. Tapi sebelumnya Singkat saja. Nah, pada ujungnya kemudian gerakan yang disampaikan oleh para purnawirawan ini yang menilai memang adalah rakyat. Gitu kira-kira tuh. Dan tradisi kita dalam pemerintahan kita ya, hampir faktor-faktor yang disebutkan di dalam konstitusi itu tadi ya, Bung Refli itu, sebetulnya bukan faktor dominan untuk menjatuhkan presiden. Soekarno melakukan pelanggaran apa secara konstitusional misalnya? Lebih karena orang udah mulai merasa bahwa langsung poinnya aja. Saya mau katakan adalah pada ujungnya saya sedikit dulu. Presiden Soeharto berhenti, dia melanggar apa? Poinnya Tapi untungnya kalau rakyat bersepakat bahwa ada wakil presiden yang harus dimakzulkan, maka kehendak politik akan melakukan. Ditanya rakyat yang mana, berarti makin panjang nanti. Rakyat yang mana? Tanya rakyat yang mana? Kan sedang Itu yang rakyatnya mana? Rey, Saya rakyatnya tahu. Rey. Rakyatnya Ya kan? Rey Rangkuti. Oleh karena itulah sekarang kelihatan para Rey. purnawirawan Kita ini minta waktu lah lebih dari ya 3 kan menit ini. melakukan yang menarik bagi saya, para purnawirawan ini melakukan advokasi. Oke, baik. Turun Cukup. ke bawah-bawah. Cukup. Ya, saya tidak tahu hasilnya seperti apa gitu. Tetapi lagi-lagi saya mengatakan rakyat ya yang jadi penentu. Oke, baik. Politisi Pertanyaan ini hanya ngikutin apa nanti. Baik, terima kasih. Kita berikan tangan. Silakan. Kalau aku sih mau ngomong begini aja. Ini udah over nih sebenarnya. Mudah-mudahan nih Gibran ini bukan sebagai tokoh Raja Duryudana. Itu aja. Raja Duryudana. Oke, bisa jelaskan sedikit. Rajanya Astinapura dalam Kisah Mahabharata. Karena nanti Nggak kalau semua itu orang bisa paham. memecahkan Bratayuda Oke. buat perang saudara. Ya. Jadi saya anggap Gibran ini adalah mudah-mudahan bukan Duryudana. Kacau nanti Indonesia kalau dia jadi Duryudana. Ya, karena Duryudana itu sama, juga menggunakan pamannya untuk ngakalin Pandawa, mengambil tahtanya Ini Astinapura. kok di closing jadi beda sekarang? Nah ini aku cuman ke sana. Ya, artinya gini, pernyataan dari bapak-bapak purnawirawan ini harus benar-benar didengar oleh Prabowo. Oke. Ya. Saya juga tidak ingin Prabowo menjadi tokoh Bisma Putra Gangga yang harus mati oleh Kresna. Ini lebih ngeri dari analisa kata ini. Oh, Kresna itu sebelum Oke, coba. perang Bratayuda itu mau dipenjara sama Duryudana. Kresna meminta beberapa syarat. Ya, nah saya nggak ingin. Semoga ya Gibran itu jadi wapres karena keberaniannya dan karena nyalinya dia sebagai pemuda. Yang memang negara ini kalau mau maju harus dipimpin oleh Baik. pemuda yang punya nyali yang berani. Baik, makasih. Paham, Refli? Makin lama makin ngeri ini. Ya, ada 5 hal yang saya ingin sampaikan. Satu, ya, dalam masyarakat yang low trust atau post-truth society sekarang ini, banyak orang yang sangat tidak percaya bahwa orang bisa menyampaikan sesuatu tidak dengan motif buruk atau motif sakit hati dan lain sebagainya. Tapi motif benar-benar karena pemikiran rasional. Itu satu. Itu low trust society. Yang kedua, politik itu tidak hanya apa yang Anda lihat, apa yang Anda bisa raba, tapi kadang-kadang simbol itu juga penting. Sebagai contoh misalnya, kita tahu dimanapun kekuasaan itu tidak mungkin mau diduakan. Oke? Karena itu simbol itu kadang-kadang harus dilihat. Sebagai contoh misalnya tadi contoh Hasan Nasbi. Seorang pengamat bilang, ini Hasan Nasbi nggak tahu diri, dia nggak ngerti politik simbol Jawa.
Kalau politik simbol Jawa itu nggak mungkin mengatakan tidak. Iya saja. Karena itu dia harus tahu. Kalau udah mundur, misalnya begitu, simbol. Yang ketiga, ya, saya katakan yang namanya impeachment itu adalah substansi dan prosedur. Substansi, saya mengatakan ada banyak substansi, paling tidak 5 saya sebutkan. Tapi apakah prosedur itu akan dilalui oleh DPR? Itu kan sangat bergantung pada konstelasi politik, bukan kita tidak paham itu. Yang keempat, bapak-bapak ini nggak salah. Adresat impeachment terhadap Gibran itu tidak disampaikan kepada Prabowo. Mereka tahu, mereka meminta MPR. Kan memang institusi terakhir MPR. Coba lihat, yang ke-8 tuh, bukan Prabowo, MPR. Nah terakhir ya, yang ingin saya katakan, negara itu tidak akan hancur kalau rakyatnya itu berpendapat dan berbeda pendapat. Tapi negara akan hancur kalau rakyatnya tidak boleh berpendapat. Itu yang ingin saya ingatkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Bung Andi. Oke. Atau saya berikan kesempatan dulu untuk Pak Soeharto sementara. Oke, silakan. Pak Samsu Jalal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau bagi kami ini nggak ada lagi. Itu apa lagi? Orang udah bilang sakit hati, nggak perlu sakit hati. Dan apa yang disampaikan oleh beliau tadi itu jelas. Karena apa yang kami lihat sekarang banyak penjilatnya itu. Kemarin dikumpulkan di Balai Kartini itu juga itu banyak penjilatnya tuh. Pak Said itu istilahnya gitu. Ya itulah. Kami nggak ada lagi apa. Hanya kami amal ma'ruf nahi mungkar. Jelas nggak ada lagi. Makanya kami berterima kasih dengan ada acara begini. Itu biar khalayak ramai ya kami nilai. Rakyat yang bersuara. Rakyat yang menilai apa pembicaraan hari ini. Gitu. Pak Rai juga betul. Bung Reviar juga. Yang sebelah sini betul juga Pak? Iya betul semuanya lah. Oke. Karena semua menyuarakan rakyat kan. Oke. Pro kontra itu biasa. Inilah PKI gaya baru sebenarnya kan. Kita diadu domba. Kembali kepada kita masing-masing. Mana yang kita kerjakan? Amal ma'ruf nahi mungkar. Tapi Bapak mau mengatakan bahwa apa yang Bapak sampaikan, ya, betul. tidak ada kepentingan sedikit pun, tidak ada pesanan apapun, tidak ada gerakan apapun kecuali nurani yang Betul berbicara. sekali. Tidak ada. Silakan Mas Sato. Tidak takut nanti ada keluarga yang dimutasi? Nah, itu kembali lagi. Semuanya kita bersanding kepada Allah. Oke. Baik. Memang Kalau ada sedikit Pak. Terima kasih. Saya ingin menyampaikan bahwasanya semakin banyak pertemuan ini, kami bisa merumuskan sebetulnya. Kami sudah sampai pada identifikasi friend or foe. Kata tentara kan gitu. Dan terus terang, tolong nggak usah lagi saya dicekoki dengan kata-kata Jokowi. Karena kami Purnawiran sudah sampai pada kesimpulan Jokowi itu adalah musuh bersama. Itu aja. Mau dinilai apapun saya terserah. Ya. Tapi itu yang sudah jadi common enemy. Apa yang kita bicara lagi? Ayo kita bicara ke depan. Saya yang khawatir satu, dengan anaknya ditaruh di sana, saya khawatir ada lagi cawe-cawe berikutnya. Ada itu nanti cawe-cawe berikutnya. Saya khawatir kalau terjadi hidden kudeta. Kenapa saya berpikir gitu? Karena tentara itu selalu berpikir paling yang jelek yang harus kita hadapi. Maksudnya yang dikudeta Pak Prabowo gitu. Ya siapa lagi? Cerita wayang tadi. Kalau itu terjadi dengan sisa umur kami ini, kami akan bela habis-habisan adik kami itu. Terima kasih. Baik. Ya, untuk statement terakhir ini ya saya sangat miris mendengar bahwasanya ayahanda mengatakan sangat membenci Jokowi. Biar bagaimanapun beliau adalah presiden kita, ya, telah berjasa selama 10 tahun membangun negeri ini. Dan kemudian diteruskan oleh Pak Prabowo yang merupakan bestie dari Pak Jokowi. Apapun yang telah dilakukan itu adalah kenyataan yang ada dan dirasakan oleh masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Dan apabila ada hal-hal yang ingin melakukan impeachment, lakukanlah secara demokrasi konstitusi itu. Di mana kesalahan-kesalahannya? Kalau dikatakan ada masalah fisik dan sebagainya, ayo kita buktikan bersama seperti apa. Dan IQ-nya lebih tinggi pada mereka yang lain, menurut saya. Keberanian dia untuk maju, itu udah memberikan suatu gambaran sebagai anak muda yang juga ingin berkiprah untuk negara ini. Ini semua anak muda semua ini. Wakilnya itu adalah wapres mereka ini. Tadi saya dibisiki, Pak, Tapi mereka tolong dibela wapres kami.
Saya dibisiki, tolong dibela wapres kami. Kami ingin melihat wapres kami. Siapa? Anak mahasiswa mengatakan itu. Saya sudah dikasih tahu tadi. Ya, artinya mesti kita ketahui bahwasanya regenerasi itu akan berjalan terus. Ini mahasiswa yang di luar bukan di sini maksudnya? Pokoknya sudah ada, Pak. Oke. Kita usah kasih tahu, Pak Iman. Ya, udah diinfokan begitu. Ya, artinya ini regenerasi harus berjalan. Ya, ya. Pak Prabowo itu luar biasa, seorang negarawan. Beliau itu tidak sakit hati dan apa. Bayangkan, ya, dari rival dia bisa jadi menteri, ya, dan jadi bestie untuk maju sebagai presiden. Saya pikir tadi yang soal kudeta mesti dijawab karena ini kan bukan pertama kali. Kalau kita bicara Pak Boni juga kudeta, sempat mengatakan satu, mohon maaf sama sekali, itu adalah halusinasi. halusinasi. Ya. Oke. Ya, mohon maaf, ya, segala respect, ya, buat ayahanda semua. Buat saya, ini adalah rakyat bersuara, saya katakan itu adalah halusinasi. Terlalu jauh kita melangkah melihat itu, ya, terlalu jauh. Ini pun, ya, beliau, Pak Prabowo kan sudah mengatakan, saya yang memilih Gibran. That's it. Tutup case itu. Kan begitu. Ya. Terlepas ya, dia diberi peran atau tidak. Yang jelas dia itu manut. Samikna wa'tona. Dengan Presiden Republik Indonesia. Baik. Di negara berasas demokrasi suara tak bisa dibungkam. Usulan, seruan maupun tuntutan adalah bagian dari dukungan maupun resah gelisah. Meski demokrasi mengedepankan aspirasi, namun aturan, undang-undang, bahkan undang-undang dasar yang harus jadi acuan. Rakyat boleh bersuara, tapi hukum tetap jadi panglimanya.